Adik-adik yang terkasih, jumpa lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 3 Sekolah Dasar dengan tema Kasih. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidupku dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah anak-anak kita mengikuti pembelajaran kali ini. Semangat ya. Sekarang marilah kita menonton video animasi tentang menolong teman berikut ini. Selamat menonton ya anak-anak. Menolong teman. Kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya.
Kalian baik deh, mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menolong teman? Nah, menolong teman di sekolah atau di tempat tinggal kalian, ayo. Pasti anak-anakku yang terkasih ini seringkali menolong teman dimanapun kalian berada ya. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu ketika dapat menolong teman? Apakah kamu senang melakukannya? Atau kamu sedih karena sudah menolong? Atau mungkin kamu malas ketika menolong teman karena terpaksa? Nah, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian ketika menolong teman? Kamu refleksikan ya. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini tentang hal mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Anak-anak yang terkasih, kasih adalah perasaan yang timbul dalam hati manusia ketika ia ingin membantu sesamanya. Nah, apakah rasa kasih ini sering muncul di dalam hati kalian, anak-anak? Kemudian, ciri-ciri kasih yaitu
sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah, sopan santun, tidak mendendam, dan mau mengampuni. Itulah arti kasih dan ciri-ciri kasih ya anak-anak. Apakah kalian memiliki ciri-ciri kasih itu di dalam diri dan hati kalian masing-masing? Selanjutnya anak-anak, berbuat kasih mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu contohnya kita mudah tersenyum, memberikan senyum yang manis kepada siapa saja yang kita jumpai. Lalu yang kedua, memberi salam kepada orang tua, guru. Nah, karena masa pandemi, kita tidak boleh bersalam, hanya dengan mengucapkan salam dengan kata-kata dan dari jauh saja ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita saling menyapa teman ketika di jalan ataupun orang tua dan guru ya anak-anak. Lalu yang terakhir kita menolong teman, misalnya teman yang terjatuh atau teman yang sedang bersedih atau teman yang sedang terkena musibah, maka wajib kita membantu mereka. Lalu anak-anakku yang terkasih, sebagai umat Kristiani, kasih adalah bukti iman yang paling nyata. Dengan tindakan kasih berarti kita sudah mencerminkan umat Kristiani, pengikut Kristus yang baik terhadap sesama. Nah, dalam kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi, Santo Paulus mengatakan bahwa dari antara ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih, yang paling besar dan paling terutama adalah kasih. Karena kasih adalah hukum utama dan terutama yang diajarkan Yesus. Selanjutnya, marilah kita mengerjakan latihan soal berikut ini ya anak-anak. Ada 5 soal yang harus kalian tulis. Kalian isi di dalam buku latihan kalian masing-masing. Isilah dengan cermat, tepat, dan jelas. Lalu kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita bernyanyi bersama lagu berikut ini ya anak-anak. Bernyanyilah dengan semangat. Kita menutup pelajaran kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Mampukanlah kami agar dapat selalu mengusahakan kasih kepada siapa saja yang kami jumpai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.